Cek cek 1, 2, 3. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu lagi dengan saya, Dias Aziz Pramudita. Di sini kita ketemu lagi dalam kuliah strategi dan media pembelajaran. Oke, jadi seperti yang saya janjikan tadi ya, ini saya rekaman dulu. Ini masih sekitar jam setengah satu, nanti insya Allah jam 3 saya upload. Nanti saya kabari lagi di grup kalau misalkan saya belum upload. Oke, di sini kita akan belajar. Jadi tadi sesuai kesepakatannya kita nggak perlu Zoom ya secara live, tapi kita pakai video aja. Jadi nanti ini biar bisa kalian simpan juga atau kalau suatu waktu kalian butuh bisa kalian play kembali. Oke, sekarang kita akan masuk pada materi. Ini adalah materi terakhir kita. Jadi sebelumnya saya mohon maaf ya, kemarin itu sebenarnya harusnya ada kelas kita minggu kemarin. Nah, kelasnya kemarin itu rencananya mau digabung bareng sama kelasnya Pak Dika yang kemarin itu bukan. Ya teman sama juga teman-teman kita juga, teman saya sama Pak Dika, tapi yang mengulas dari Austria. Nah, kalau yang kemarin kelasnya Pak Dika kan dari New Zealand ya kemarin. Nah, kalau yang saya yang dari Austria rencananya, tapi ternyata malah mendadak beliaunya nggak bisa. Nah, oke, jadi nggak apa-apa. Ya berarti itu bonus ya buat kalian. Oke, mungkin di sini saya akan menjelaskan materi terakhir kita ini mengenai metode dalam pembelajaran. Jadi simak baik-baiknya. Nanti akan ada info-info mengenai UTS nanti. Yang pertama kita kemarin kan sudah belajar tentang ini ya model-model pembelajaran, kemudian strategi. Nah, strategi kemarin yang kita pelajari kan kebanyakan strategi untuk belajar secara offline. Maksudnya kan kita malah kan kita berada dalam situasi yang memang tak terduga ya sekarang ini. Jadi yang harus atau mengharuskan kita semua itu eh, belajar secara online, yang mana itu bahkan dalam kurikulum PTI itu belum tersedia. Dan ini mungkin menjadi suatu motivasi untuk kami ya untuk memperbaiki apalagi untuk semester atau tahun-tahun ke depan kurikulumnya supaya kalau saya ingin sekali memasukkan yang namanya strategi dalam pembelajaran online ini. Bahkan di strategi, kemudian di perencanaan pembelajaran, penilaian, kan berbeda. Bagaimana penilaian secara tatap muka dan juga penilaian secara online. Apakah metode yang dipakai, apakah sajakah media yang bisa dipakai, dan lain sebagainya. Nah, kalau strategi dan media ini memang kebetulan kalau strategi sih biasanya masih dikhususkan untuk strategi yang secara offline atau tatap muka. Nah, ini malah berarti kesempatan kita mungkin untuk mengusulkan beberapa strategi ataupun media pembelajaran apa yang bisa atau diterapkan untuk ini apa pembelajaran secara online. Nah, di sini sebelum masuk ke situ kita harus tahu dulu apa sih strateginya. Kemarin macam-macamnya banyak ya. Malah belum ada yang kemarin yang strategi online ya. Nah, mungkin ini nanti bisa dipelajari. Untuk kemudian setelah strategi apa? Metode. Jadi metode itu adalah suatu hal yang dilakukan ya untuk mencapai strategi itu. Intinya seperti itu. Oke, jadi cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana atau strategi pembelajaran yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan dapat dicapai dengan optimal. Nah, kalau kemarin kan kita sudah belajar bermacam-macam strategi. Ada yang apa itu? To stay, to stray, kemudian numbered head together, jigsaw, dan lain sebagainya. Nah, itu hanyalah beberapa metode yang memang itu sudah dirumuskan oleh para ahli. Nah, bisa nggak kita misalkan membuat strategi sendiri? Ya bisa saja dengan metode-metode yang kita mix, kemudian media-media yang kita mix, kemudian kita namakan, misalkan
strategi apa, kan bisa saja seperti itu. Di situ bisa, kalian rumuskan. Nah, berarti di sini cara yang digunakan. Nah, caranya itu kan ada banyak hal. Kayak kemarin misalkan to stray itu metodenya apa? Dua orang di sini, dua orang lagi berpencar. Stay yang dua orang berpencar untuk menjadi tamu, yang dua orang menjelaskan. Nah, itu sebenarnya metode apa saja sih yang dipakai? Nah, di sini kalau di dalam pembelajaran metode itu ada banyak sekali. Nah, mungkin yang secara umum kita ketahui itu adalah metode ceramah, yaitu metode pembelajaran melalui cara penuturan, yaitu ngoceh ibaratnya ya. Jadi isi ceramah mudah diterima. Jadi kalau ceramah itu eh, bagaimana sih maksudnya ya? Isi ceramah itu mudah diterima dan dipahami serta mampu menstimulasi pendengar. Jadi metode ceramah yang baik itu ya yang bisa menstimulasi pendengar. Jadi tidak hanya yang bisa membuat pendengar itu secara pasif saja. Rata-rata kan kadang misalkan ada ya yang style ceramahnya itu membuat pendengar itu antusias. Ada juga orang yang memiliki style ceramah atau metode menjelaskan dengan ceramah, tapi membuat siswanya tidur. Nah, bisa aja ada. Nah, kalau bisa itu jangan sampai terjadi. Nah, kemudian kelemahan dan kelebihannya apa kalau metode ceramah ini? Metode yang mudah dan murah dapat digunakan meringkas materi. Jadi yang pertama metodenya ceramah ini gampang, paling enak. Jadi mengapa hampir 90% atau 80% perkuliahan mungkin yang ada di PTI ataupun bahkan kalian dulu SMK, SMA, mungkin kalau sekarang sudah agak berbeda ya. Tapi tetap porsi metode ceramah itu digunakan itu paling enggak itu sampai 80-90%. Nah, itu, merupakan ya kenapa ya, karena paling gampang, kita tidak perlu mempersiapkan apapun. Ya paling bahan ya, bahan semua jelas pasti menyiapkan. Kita tidak perlu setting-setting tempat, kita tidak perlu membagi-bagi orang, kita tidak perlu membuat rubrik yang susah dalam penilaian dan lain sebagainya. Makanya itu dikatakan paling enak. Kenapa? Hampir semua dosen itu pasti menyelipkan metode ceramah di dalam setiap perkuliahan. Dan yang kedua dapat digunakan meringkas materi ya. Itu meringkas materi itu jadi misalkan jarang masuk, dosen nggak pernah masuk, tiba-tiba di pertemuan terakhir dia harus ngejar materi. Ngoceh, dilujur dari A sampai Z selama 2 jam bahkan 3 jam lebih jamnya. Nah, ada yang seperti itu, ada ya. Ya itu memang bergunanya seperti itu ya. Itu bisa saja digunakan nggak salah karena itu ada metodenya. Kemudian kontrol kelas menjadi lebih mudah, organisasi kelas tidak ribet. Kontrol kelas menjadi lebih mudah karena kita tidak perlu misalkan kalau berkelompok atau diskusi harus ini membentuk kelompok ini, bahkan membentuk pun kadang udur-uduran sih. Nah, kalau ceramah enggak, kita datang ngoceh selesai. Itu. Kemudian itu dari segi kekuatannya atau kelebihannya lah. Kalau kelemahannya apa? Penyerapan materi oleh siswa cenderung terbatas karena dengan suara doang itu berapa persen yang akan terserap? 20 mungkin 30%. Nah, kemudian yang kedua cenderung metode yang membosankan. Mungkin ada juga yang mengatakan yang paling disenangi ya mungkin bagi sebagian orang. Karena apa? Ini juga paling enak juga bagi siswa. Merupakan metode yang paling enak. Karena apa? Mereka tinggal duduk, mendengarkan, bahkan bisa ditinggal untuk chattingan, bisa ditinggal video callan kalau misalkan gurunya atau dosennya kurang memperhatikan siswa. Nah, tapi bagi sebagian orang yang pengen benar-benar pengen belajar dan lain sebagainya, ini merupakan metode yang membosankan. Jadi ya rata-rata kebanyakan orang itu ya karena apa ya itu tadi selama misalkan 2 jam masuk ceramah terus pasti ya paling efektifnya itu 15 menit sampai 20 menit pertama itu kalau dengan ceramah itu yang masuk itu segitu. Kalau kalau ini ya dengan catatan dosennya atau gurunya tidak bisa membawa suasana yang baik bagi para siswanya.
Kemudian yang terakhir sulit melakukan asesmen. Ya ini sulit. Bagaimana asesmen dilakukan kalau hanya dengan ceramah? Apakah semua siswa sudah mengerti atau belum? Apakah mungkin dengan ceramah katakanlah ya selama 2 jam. Terus setelah itu gurunya akan ngetes satu-satu. Apakah misalkan ya bisa sih dengan misalkan dengan mengerjakan soal. Tapi soal misalkan ada waktunya. Kalau nggak ada waktu, ya misalkan katakanlah soalnya sedikit. Kalau soal sedikit, apakah bisa itu digunakan untuk mengukur? Itu yang menjadi pertanyaan. Itu dari metode ceramah. Yang kedua, demonstrasi. Nah, kalau demonstrasi ini apa? Kalau demonstrasi ini ibaratnya mempraktekkan. Jadi jadi si guru ini metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses ya. Misalkan kalau dalam kita ya informatika itu ya misalkan langkah-langkah instalasi software apa ya? eh, apa itu? Instalasi katakanlah apa yang game Unity, software Unity 3D misalkan atau misalkan yang animasi apa OpenTools. Nah, gurunya mempraktekkan, mendemonstrasikan. Nah, setelah itu siswa mengikuti. Nah, kalau di sini ini bisa lebih ini apa keterserapan siswa akan lebih dibandingkan ketika ceramah. Katakanlah ceramah, ceramah tentang instalasi. Ya langkah pertama kalian ini, langkah kedua ini, langkah ketiga ini, langkah keempat ini. Lah, misalkan itu, misalkan seperti itu, bagaimana? Apakah itu bisa menjadi, maaf ada gangguan sedikit. Oke. Apakah itu bisa diterima dengan baik? Nah, misalkan langkah pertama ini, langkah kedua ini cuma dengan omongan gitu, cuma dengan ceramah. Kan tidak. Dengan demonstrasi kalian bisa mengikuti lebih enak. Yang pertama kekuatannya apa? Menghindari verbalisme. Verbalisme itu ya acuannya hanya pada omongan itu tadi ataupun kata-kata saja. Jadi penyerapannya kurang. Kemudian eksplorasi atau eksperimen siswa bisa secara langsung. Jadi eksplorasi atau eksperimen bisa dilakukan secara langsung di situ. Jadi mahasiswa bisa langsung coba-coba mengikuti dan lain sebagainya. Penyerapan informasi oleh siswa lebih besar ya jelas. Siswa dapat membandingkan teori dan praktek. Jadi misalkan awalnya sebelumnya teori dulu, nah, kemudian praktis disuruh praktek. Misalkan katakanlah pemrograman ya, pemrograman, kemudian gurunya mendemonstrasikan. Tadinya dia menjelaskan ketika kita menulis ini, ya nanti ketika diklik compile atau di apa nanti akan menghasilkan tulisan hello world. Misalkan itu dengan kata-kata, kata-kata teorinya seperti itu. Nah, setelah itu gurunya bilang, nah, coba sekarang kita demonstrasikan. Kita ketikkan ini, ketika enter, oh ya ternyata benar. Nah, jadi siswa bisa membandingkan antara teori dan juga prakteknya, jadi lebih nyata. Itu kekuatannya. Kelemahannya itu memerlukan persiapan yang jauh lebih panjang, itu jelas. Memerlukan kemampuan dan keterampilan khusus mengenai suatu hal. Kalau ini sudah mulai spesifik ya. Jadi memang rata-rata metode demonstrasi ini jarang sekali digunakan. Apalagi kalau dosen-dosen yang sudah senior, guru-guru senior itu sulit sulit sekali. Kemudian yang metode yang ketiga itu diskusi. Ya, ini juga sering. Sekarang di K13 ataupun kurikulum 2013 ataupun kurikulum pendidikan tinggi di perguruan tinggi itu hampir semua kalau bisa menerapkan diskusi. Karena apa? Nah, kita lihat pengertiannya dulu. Diskusi merupakan metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuannya untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah pengetahuan dan membuat keputusan. Nah, ini kita itu kan disekolahkan di itu kan digunakan supaya apa ya? Supaya kita bisa memecahkan masalah, bisa menjadi sumber pemecah masalah bagi memberikan sumber solusi bagi negara kita. Intinya kan seperti itu. Jadi secara entah itu levelnya di desa, levelnya nasional, levelnya internasional. Nah, untuk itulah kita atau program diskusi ini sangat dianjurkan di dalam
perkuliahan ataupun persekolahan. Karena itu akan menuntut kita memecahkan masalah, menuntut kita untuk berkolaborasi, menuntut kita belajar berargumen, berkomunikasi, bersosialisasi, dan lain sebagainya. Nah, ini diskusi itu ada banyak jenisnya ya, mulai dari diskusi kelas. Nah, kalau diskusi kelas itu pemecahan masalah yang dilakukan oleh seluruh anggota kelas sebagai peserta diskusi. Ada moderator, ada notulen, ada peserta. Nah, di sini seluruh, misalkan dikasih suatu topik, silahkan, misalkan satu kelas ya, jadi satu kelas tidak dipecah. Jadi satu kelas saya kasihkan topik tentang COVID-19 atau bagaimana sih seharusnya langkah-langkah yang diambil pemerintah terhadap penanganan kasus coronavirus ini, terutama dalam bidang edukasi atau bidang pendidikan. Nah, semuanya misalkan saya sebagai moderator atau salah satu mahasiswa nanti sebagai moderator atau pemandu. Nanti ada yang menjadi notulis salah satu. Yang lain jadi peserta. Jadi yang lain bisa misalkan usul. Saya ngacungnya ke moderator. Moderator akan oke, silahkan, akan mempersilahkan. Kemudian notulen mencatat apa sih kira-kira hasil dari diskusi dari semua ini. Pasti nanti akan didapatkan solusi atau pemikiran yang berbeda-beda. Nah, itu bisa juga dikaitkan dengan kasus-kasus yang ada dalam pembelajaran. Kemudian diskusi kelompok dilakukan dengan membagi kelas menjadi kelompok kecil. Nah, ini yang sering sekali kita lakukan di perkuliahan maupun sekolah ya. Jadi membagi kelompok kecil 3-5 orang dan membagi masalah kepada masing-masing kelompok. Nanti mereka akan mempresentasikan. Sudah jelas ya ini. Kalau simposium membahas masalah dari sudut pandang berbeda berdasarkan keahlian. Jadi kalau ini levelnya sudah ini ya apa? Tinggi, maksudnya melibatkan peserta ataupun ahli-ahli ataupun pakar-pakar, guru besar atau profesor. Apakah bisa ini diadopsi di dalam model kelas ya? Bisa saja. Nah, jadi katakanlah ini kan ada membahas permasalahan dari sudut pandang berbeda. Katakanlah masalah coronavirus, misalkan kelompok ini saya bagi untuk menjelaskan dari sudut melihatnya dari sudut pandang pendidikan, yang ini dari sudut pandang ekonomi, yang ini lagi dari sudut pandang sosial, psikologi katakanlah. Nah, dari situ nanti masing-masing kelompok akan membahas. Nah, bagaimana sih keputusannya? Nah, nanti di situ bisa dirumuskan. Nah, itu hasil akhirnya. Diskusi panel. Kemudian kalau diskusi panel ini pembahasan suatu masalah yang dilakukan beberapa panelis di hadapan peserta. Ini sering, kalau ini sering kita lihat di TV-TV. Enggak, itu ada itu, misalkan ILC, ya, ILC ataupun Mata Najwa itu kan modelnya diskusi panel ya. Jadi di situ ada beberapa panelis yang nanti akan menjelaskan materinya. Kemudian, nah di sini pesertanya tidak ikut nimbrung diskusi ya. Jadi peserta mungkin pasif di situ ya. Mungkin kalau ada nanti diminta, bahkan kalau yang itu nggak ada yang bertanya, nggak ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi diskusinya ya antar panelis saja. Antara misalkan panelisnya ada 5 ya 5 orang itu yang terus debat, tanya jawab kayak gitu, diskusi. Nah, ini peserta tidak terlibat langsung, tetapi hanya peninjau dan penanya. Ini penanyanya kayaknya kurang deh. Cuma mungkin kadang kan ada yang dipersilahkan oleh moderatornya. Mungkin ada salah satu atau dua untuk menanggapi yang mungkin dia jadi peserta, tetapi dia salah satu ahli gitu juga mungkin bisa. Seminar. Nah, ini yang selalu diskusi suatu masalah dalam suatu tema dan tukar pendapat yang dipandu. Biasanya ada ya udah sering lah ya kalau seminar, yang penting mengundang ahli yang akan dipandu oleh ahli sebagai pembicaranya. Jadi yang lain yang tidak ahli jadi peserta. Nah, yang ahli-ahlinya ini yang menjadi pembicaranya. Kemudian lokakarya, lebih dikenal istilah workshop. Nah, ini bisa juga jenis diskusi ini merupakan pertemuan membahas suatu masalah. Biasanya workshop ini ya pelatihan ya. Modelnya jadi bentuknya pelatihan. Jadi
aksi langsung. Jadi aksi pemecahan masalah secara langsung. Katakanlah di HMP kan ya. HMP itu memiliki problem tidak bisa apa ya, menggunakan sosial media secara baik. Nah, ini kita mengundang pembicara langsung untuk memberikan bagaimana sih kita memanfaatkannya. Nah, di situ nanti kita langsung dilatih selama mungkin 1 hari, bisa 2 hari, bisa selesai 6 jam, 8 jam, nah, tergantung. Mungkin ada apa lagi? Oh, ada, ternyata masih ada banyak. Ada konferensi, ada talk show, Sarasehan. Nah, itu apa? Kalian bisa cari sendiri. Yang jelas itu levelnya sudah, maksudnya sudah di luar akademiknya. Maksudnya yang bisa diadopsi di akademik apa. Kemudian apa kelemahan dan kelebihan? Kelebihan, jadi merangsang kreativitas dan latihan untuk berargumen. Ini jelas ya. Jadi kita itu dituntut untuk bisa memberikan solusi yang baik dibandingkan dengan yang lain. Nah, kemudian melatih mengemukakan pendapat dan menghargai. Nah, ini yang penting juga toleransi. Jadi selain kita bisa mengemukakan pendapat, kita juga bisa menghargai pendapat orang lain. Kelemahannya dominasi oleh siswa yang memiliki keterampilan berbicara. Jadi biasanya sing pinter ngomong, pinter ngoceh ngono, ya berarti dia yang biasanya lebih dominan, sing orangnya malu dan lain sebagainya malah kurang keluar. Jadi kadang orang yang malu itu belum tentu dia nggak bisa, tapi sebenarnya bisa, cuma kadang mau mengungkapkan malu, takut salah, ataupun mungkin dia kurang pede, ataupun dia kurang susah merangkai kata-kata. Nah, itu. Pembahasan meluas, simpulan kabur. Nah, kalau diskusi itu potensinya memang topiknya jadi nanti meluas, mau kemana-mana. Jadi kalau moderatornya kurang ahli, kurang, wah biasanya kan di stop. Topik Anda meluas, ketolong kembali ke permasalahan inti. Ya, biasanya baru ini. Waktu yang diperlukan panjang, berpotensi melibatkan emosional dengan adanya perbedaan pendapat. Ya, kalau nggak bisa nahan emosi ya balang-balangan kursi. Waktu yang diperlukan panjang, jelas. Kalau diskusi mesti waktunya panjang. Kemudian simulasi. Kalau simulasi apa? Metode penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau suatu keterampilan yang mana untuk belajar secara langsung itu waktu dan juga tempatnya kurang memungkinkan. Ada apa saja jenisnya? Ada role playing. Misalkan katakanlah kita akan belajar eh, mengenai ini ya, metode role playing dulu. Metode belajar mensimulasikan peristiwa sejarah aktual maupun yang akan datang ini, dengan memberi peran kepada siswa. Jadi misalkan katakanlah kita akan dulu peristiwa apa itu G30 SPKI itu seperti apa sih, kita menggambarkan. Kalau kita dengan membaca teks saja kan kadang wah ada yang suka, ada yang nggak suka kan. Jadi bisa digunakan metode role playing ini. Jadi mensimulasikan sebagai si pembunuhnya, sebagai orang-orang yang dibunuh. Nah, kemudian nanti ceritanya bagaimana, dengan catatan si guru ini sudah memberikan peranannya masing-masing kepada masing-masing. Nanti di kalian dialog ini, dialog itu. Minggu depannya bisa bergantian. Nah, itu bisa peristiwa sejarah, bisa peristiwa sekarang, dan yang akan datang bagaimana. Jadi penggambaran siswa itu bisa lebih jelas. Biasanya untuk yang mata kuliah sosial. Dan peer teaching. Peer teaching ini disimulasi yang biasa dilakukan oleh calon guru dengan implementasi mengajar teman sendiri. Nah, ini bisa dikatakan micro teaching ya. Jadi kalau teman-teman besok juga pasti akan mengalami. Itu micro teaching ini adalah dia itu belajar ngajar, calon guru kan, guru akan mengajar siswa kan. Nah, kalau micro teaching atau peer teaching itu adalah simulasi seolah-olah teman-teman kalian itu akan diibaratkan sebagai siswa dan kalian akan menjadi gurunya. Jadi sebelum kalian benar-benar terjun langsung sebagai guru, kalian diharapkan bisa menjadi guru dalam skala yang lebih kecil, dan juga teman-teman sendiri yang jadi pesertanya.
ngombe sih. Oke, kemudian simulasi yang ketiga bisa dengan simulasi game ya. Siswa berkompetisi untuk mencapai tujuan tertentu melalui permainan dengan mematuhi peraturan yang ditentukan. Nah, ini lebih biasanya yang dengan game kompetisi. Biasanya yang PGSD itu yang sering. Kemudian kelemahan dan kelebihannya apa? Kelemahan dan kelebihannya apa? Ya, bekal untuk menghadapi situasi sesungguhnya. Nah, jadi kelebihannya memang berarti kita bisa sebelum benar-benar turun itu kita, oh berarti misalnya jadi guru itu rasanya seperti ini. Loh. Kreativitas, kepercayaan diri terpupuk dengan peran. Jadi dengan adanya menjadi peran seorang guru, peran dia akan memupuk kepercayaan dirinya. Bahkan kadang, waduh saya ngajar teman sendiri aja minder. Nah, apalagi kalau dalam situasi nyata. Nah, makanya dengan mengajar teman sendiri dulu itu dia bisa memupuk kepercayaan diri. Kemudian memperkaya pengetahuan, sikap, keterampilan ya jelas ya. Apalagi ini misalkan kalau untuk yang teknik informatika murni, pasti simulasinya apa? Ya magang itu. Jadi mungkin magang dalam skala kecil dulu misalkan 3 bulan, 6 bulan sebelum dia benar-benar menjadi pekerja di suatu perusahaan dalam waktu yang lama. Oke, kelemahannya apa? Simulasi tidak selalu menggambarkan situasi nyata di lapangan ya. Apalagi dalam dunia IT itu kan perkembangan sangat cepat. Jadi belum tentu yang kita simulasi, apalagi cuma simulasi. Kalau istilahnya Pak Nadiem itu simulasi itu kita itu diajari berenang di kolam renang. Padahal kondisi lapangan sesungguhnya itu di lautan. Nah, itu seperti itu. Tapi ya setidaknya kita tahu lah, walau kalau kita cuma diajari teorinya tok, kalau kita tidak nyebur di kolam. Nah. Kemudian pengelolaan kurang baik sering menjadikan simulasi. Kalau pengelolaan kurang baik, maka simulasi sebagai sarana hiburan saja. Jadi katakanlah sebagai pengalaman ya micro teaching kayak gitu. Kalau dosen atau gurunya itu tidak tegas, ya nanti mereka cuma akan guyon-guyonan aja. Jadi ketika menjadi guru ya malah guru tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan, apalagi yang jadi siswa cuma ngurak-urak gurunya seperti itu. Nah, kemudian metode selanjutnya adalah metode yang paling dibenci oleh mahasiswa, yaitu metode penugasan. Metode pembelajaran dengan memberikan instruksi tertentu kepada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan. Jadi ya ini tujuannya untuk merangsang anak belajar mandiri, kreatif, dan aktif, baik individu maupun kelompok. Jelas, ini nggak usah dijelaskan lebih lanjut karena sudah pasti tahu. Jadi penugasan ini sebenarnya adalah sesuatu yang mudah bagi guru, tetapi paling sulit untuk siswa. Tetapi sebenarnya ini adalah untuk mahasiswa, untuk siswa di perguruan tinggi itu paling metode yang paling bermanfaat. Karena apa? Karena apa? Karena metode penugasan ini adalah bermanfaat untuk membentuk semangat kemandirian belajar siswa. Sebenarnya ini yang terpenting. Yang terpenting itu adalah bagaimana guru itu bisa membentuk kemandirian siswa untuk pengen belajar, self learning, untuk mengeksplorasi lebih banyak dengan kemauannya sendiri. Nah, kita itu kalau tidak ditugasi ya, kadang itu mau belajar itu hampir 90% itu tidak mungkin. Ya enggak? Ada yang misalkan nggak dikasih tugas tapi dia wah ngeresum buku, dia membaca buku eh, 2 buku yang tebal-tebalnya halamannya sampai 1000-an. Apa mungkin? Nggak mungkin. Apakah kalian akan mencoba misalkan eh, membuat web? Hampir tidak mungkin kalau tidak ada sesuatu yang eh, istilahnya penugasan. Pengalaman lebih didapat karena eksplorasi yang dilakukan mandiri. Nah, ini contohnya seperti ini. Sesuatu yang kalian dapatkan itu secara diri sendiri, maksudnya yang berasal dari usaha diri sendiri, itu pasti akan terekam dalam memori ini lebih lama.
Kalau saya itu gini contohnya. Ketika saya itu mencari jalan, misalkan tersesat atau di suatu daerah yang belum saya kenal. Kalau saya itu diboncengke ataupun kadang ini terus ditunjukkan nanti kamu ke kanan, setelah ini belok ke kiri, belok ke kanan, ke kiri, terus nanti akhirnya sampai di jalan besar, oh ya ketemu. Nanti kalau disuruh Mbak nyoba sendiri, itu akan lupa. Tapi kalau kita itu mencari sendiri, wah ini kayaknya ini ke sini. Setelah ini, wah mungkin ke sini deh. Mungkin bisa dengan tanya-tanya ya mungkin. Tanya-tanya. Kalau mencari sendiri, nah biasanya kan saya lebih hafal. Nah itu salah satu contohnya saja. Bagaimana dengan pembelajaran ya pasti juga. Misalkan mencari error, kemudian belajar, pokoknya kalau yang dia pelajari dan temukan masalahnya sendiri itu akan lebih banyak terekam di dalam memori. Mengembangkan pola pikir dan kreativitas. Jelas kalau ini karena eksplorasi diri. Pemberian tugas sering dapat menimbulkan keluhan siswa. Ya ini kelemahannya. Tugas itu ya kalau misalkan cuma satu mata kuliah, dua mata kuliah saya rasa nggak masalah. Kalau sudah 10 mata kuliah tiap minggu ada semuanya memberikan tugas. Nah itu. Lalu kemudian menurunkan minat belajar siswa kalau tugas terlalu sulit. Nah iya, biasanya kalau sudah kita awalnya semangat mengerjakan, ternyata ada suatu soal atau suatu ini yang, wah ini sulit banget sih. Akhirnya, yes malas. Mau belajar lagi harus nggak bisa ngerjain. Khusus tugas kelompok, sulit mengetahui kontribusi masing-masing anggota. Ini ya yang menjadi problem kalau tugas kelompok itu. Makanya biasanya pukul rata kalau tugasnya kelompok. Kemudian metode tanya jawab. Nah, ini metode yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung. Bersifat two-way traffic karena pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya siswa, guru bertanya siswa menjawab atau sebaliknya. Nah, ini yang metode biasanya ini kalau harus di-mix sama yang lain ya. Biasanya ceramah dulu, setelah itu setelah ceramah diskusi, setelah diskusi tanya jawab. Tanya jawab ini nggak mungkin ya. Selama 2 jam pelajaran, 2 jam 2 SKS, tanya jawab terus nggak mungkin. Kalau diskusi masih mungkin, apalagi kalau ceramah mungkin. Nah ini apa ini? Tujuan kalau ini tujuannya. Tanya jawab itu untuk knowledge checking saja. Biasanya di awal, sebelum materi utama biasanya ditanya-tanya tentang kalian tahu ini apa enggak? Kalau ini apa? Kalau ini apa? Yaitu untuk mengecek sejauh mana sih siswa itu yang dia tahu sebelum mata pelajarannya ini. Jangan-jangan ini kita sudah panjang lebar menjelaskan tentang A, ternyata mahasiswanya sudah paham A itu dari karena dulu sudah pernah dapat. Kan sia-sia. Thinking simulation, stimulation. Jadi stimulasi untuk berpikir. Kadang kalau nggak ditanya, siswa itu nggak nggak akan berpikir untuk menjawab. Questioning trigger, jadi memicu mereka untuk bertanya. Misalkan, ya memang kita lagi tanya jawab ya. Soalnya kalau mereka nggak dipicu untuk silahkan kalian bertanya. Coba kalau ini apa? Nggak mungkin akan bertanya. Mungkin ya cuma beberapa yang siswa-siswa yang memang aktif ya orangnya. Kemudian yang terakhir communication and competition, yaitu melatih untuk berkomunikasi, berargumen, kemudian competition. Ini misalkan menjawab. Jadi ketika dosen atau ini melemparkan jawaban kan, oh saya Pak, saya Pak. Nah ini melatih jiwa kompetisinya. Wush, wush. Kemudian metode drill. Nah, ini metode drill ini proses belajar dan membiasakan diri agar mampu melakukan sesuatu secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini kalian tahu ini gambarnya siapa ini Lionel Messi ya. Jadi Messi ini dia memiliki kelincahan dan kecepatan dalam menggiring bola yang mana tidak dimiliki pemain lain. Karena apa? Karena dia latihan drill. Jadi setiap ini dia latihannya ini terus sampai dia itu latihannya agility aja. Body mungkin kan ada aspek-aspek ya kalau fisik.
Jadi ada body, kemudian balance, kemudian agility, teknik. Nah, ini kalau Messi ini latihannya yang paling banyak itu kalau saya baca itu di bagian agility. Jadi kemampuan dia mengubah arah, sret, 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 sret. Kemudian meliuk-liuk. Nah, itu dari aspek agility. Ini perlu dilatih, makanya bisa sampai berhasil. Nah, kalau di dalam pembelajaran apa contohnya? Biasanya ini digunakan untuk siswa SMA atau SMK yang mana biasanya mau ujian nasional. Nah, kan selama 1 minggu dari jam 7 sampai jam 12, nah, isinya cuma bahas-bahas soal, ujian, terus kan. Nah, itulah metode drill. Supaya nanti ketika ujian, kalian benar-benar paham. Nah, kalau metode drill ini memang harusnya apa yang akan diteskan, ya kita sudah tahu ancang-ancangnya, rambu-rambunya. Kita nggak mungkin kita belajar itu, terus ternyata pas yang keluar ujian bukan itu. Nah, sudah itu tentang materi terakhir yang perlu teman-teman tahu. Nah, di sini saya ada ada beberapa yang ingin saya tunjukkan. Ini nanti akan berkaitan dengan apa itu UTS teman-teman. Saya menemukan sebuah website yang bukan ini ya. Nah, sebuah website, aduh, sebentar. Sebuah website tentang media-media yang bisa digunakan untuk pembelajaran online. Karena apa? Karena kita nanti, nah di sini ada Albert Dadin, nanti akan saya share di grup. Nah di sini teman-teman bisa menemukan media-media yang banyak sekali. Distance Learning Tools for Class Presentation. Jadi ini kan ada banyak sekali media-media yang bisa digunakan untuk belajar secara online ataupun pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit kisi-kisi ataupun rambu-rambu mengenai apa sih yang akan teman-teman kerjakan nanti ketika UTS. Ini kan nanti kita akan melaksanakan EUTS ya, yang mana ujiannya sifatnya take home. Jadi teman-teman nanti akan saya berikan sebuah kasus untuk merumuskan sebuah strategi dan juga media pembelajaran yang akan digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi kalau kita kemarin masih belajarnya tentang offline-offline ya, yang dengan apa kemarin itu jigsaw. Nah, bisa nggak sih kalau jigsaw itu diadaptasi dalam bentuk online? Mungkin dengan media apa? Nah, itu kalau bisa teman-teman nanti silahkan dirumuskan atau di di nah soalnya itu. Jadi silahkan desainlah sebuah strategi dan juga media yang diperlukan untuk pembelajaran jarak jauh dengan eh, intinya ya yang fun, yang efektif, yang tidak maksudnya yang tidak ya kalian bisa membandingkan. Banyak sekali media di sini. Bisa kalian mengkombinasikan, katakanlah saya ingin menggunakan ini, Google Classroom. Nah, jangan ya, Google Classroom kan eh, mungkin sudah familiar. Maksudnya kalau bisa media-media yang dipilih adalah media-media yang kita masih asing. Jadi kita bisa menemukan sesuatu di situ. Misalkan pakai Inscribe. Nah, Inscribe ini apa sih? Kalau Google Classroom, Edmodo mungkin sudah sering. Edmodo belum terlalu. Boleh ya. Remind. Nah, kalau Remind ini apa? Ini free account for classroom that allow for messaging with student. Jadi, wah ini malah aplikasi ini bisa digunakan untuk saling chat dengan student. Nah, itu bagaimana mekanismenya? Yaitu yang nanti teman-teman jelaskan. Jadi, Pak saya untuk notifikasinya ataupun ininya menggunakan Remind. Nah, Remind itu metodenya kayak gini, kayak gini. Nah, kemudian strateginya apa yang saya lakukan? Misalnya katakanlah jigsaw dalam bentuk online. Jadi awalnya nanti saya pakai ini, saya kombinasikan dengan psikologi. Di psikologi saya membuat ini. Setelah itu teman-teman akan saya berikan minta untuk install Remind ya. Kalau bisa dalam satu aplikasi mungkin bagus. Kalau mungkin
ada yang punya ide kreatif lain. Misalkan, wah saya pakai berbagai hal Pak ini. Saya misalkan kuisnya saya tidak di psikologi, tapi memakai ini ya, pakai Quizizz, pakai Kahoot. Nah, Kahoot sudah pernah dengar ya, Mentimeter. Kemarin sudah pernah saya praktekkan. Slido. Nah, ini ada nggak Slido ini? Oh, ada ini. Oh, ada Flipgrid juga, ada Padlet. Kemudian StartMe. StartMe ini apa? Ini kan bisa kalian terapkan. Video, Edpuzzle. Nah, ini yang berbasis video conferencing. Ada Cisco Webex, Microsoft Teams. Nah, Microsoft Teams ini bagaimana penggunaannya? Apakah bisa digunakan untuk metode dengan metode diskusi, bisa diterapkan dengan tanya jawab yang interaktif, dengan catatan ini pembelajaran online ya. Jadi tidak secara tatap muka. Silahkan nanti diekspor, media-medianya diekspor, strategi-strategi bisa dikombinasikan dengan yang kemarin sudah kalian pelajari atau yang mungkin ada strategi lain yang mungkin kalian tahu. Kemudian bisa dengan media. Nah, medianya bisa di sini. Ini ada lagi website. Nah, bahkan text against coronavirus. Ini bahkan ada banyak sekali. Nah, ini malah ada Google Hangout Meet, yaitu kita untuk ini Hypersea. Nah, Hypersea ini apa? Platform for live interactive presentation. Ini modelnya live presentation. Nah, ini malah enak. Jadi mungkin bisa lebih enak daripada media yang saya gunakan. Ini saya menggunakan Zoom ini. Notion, Anchor, BrainPop. Nah, ini untuk apa? Learning experience accessible and engaging for all. Nah, kan mungkin masih bagus. Maksudnya kita banyak yang belum tahu. Ini ada 193 ini. Silahkan kalian ekspor di sini. Edmodo, Flipgrid ada, Google Suite, kemudian Kahoot, Khan Academy, Pronto, Adobe Connect, Brandly, Nearpod, Quizlet. Nah, ini ya Webex, OneNote. Kan bisa kalian mungkin bisa dipilih salah satu, bisa kalian kombinasikan. Jadi semakin kompleks kombinasinya dalam suatu desain yang kalian itu dalam pembelajaran, nah, kalian bisa tentukan materinya. Katakanlah saya mau menyampaikan materi tentang ini, Pak. Oke, silakan strateginya apa, kemudian media-media yang akan digunakan apa. Nah, silahkan itu. Ada banyak sekali. Ini saya malah penasaran. Saya pengen tak coba satu-satu. Makanya nanti usahakan kalian tidak sama ya antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain. Jadi ya inilah apa? Kalau bisa ini ada banyak. Kalian ada harusnya sisa ini. Zitings, interactive online presentation. Nah, ini bagaimana ini? Nah, mungkin coba ya saya klik. Nah, kan bisa lebih memudahkan. Jadi ketika saya presentasi, kalian bisa melihat. Mungkin kuotanya lebih ngirit daripada Zoom dan lain sebagainya. Kalau Zoom kan kalian harus upload video kalian juga karena harus tatap muka. Mungkin dengan Zitings dan lain sebagainya ini mungkin bisa lebih enak. Nah, silahkan nanti kalian cari sejak dini ya. Nanti waktu UTS-nya itu sekitar sebenarnya 3 hari, tapi saya berikan waktu 7 hari biar kalian bisa lebih maksimal kalian eksplornya. Nanti uploadnya di UTS Psikologi. Gitu ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kali ini. Nanti silahkan untuk kalau ada yang mau ditanyakan mengenai pelaksanaan UTS, nah nanti silahkan ditanyakan di grup secara langsung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.